Eliza menatap pintu yang telah tertutup di depan matanya. Ia tahu pria yang baru saja masuk ke kamar tadi sedang marah. Meski begitu, ia tidak tahu pada bagian mana dia telah menekan tombol kemarahan pria tadi. Akulah yang ia sakiti, namun kenapa ia yang marah? Eliza mengepalkan tinjunya untuk meninju pintu di depannya, namun dia sudah menarik tinjuan itu sebelum mendarat ke pintu. Wanita itu lalu berbalik meninggalkan kamar dengan berat hati. Putranya masih berada di dalam sana, namun ia bahkan tidak bisa membawanya pergi. Kelvin yang sudah bisa menenangkan dirinya membuka pintu kamar. Ia tak menemukan keberadaan Eliza. Semula ia merasa bersalah karena meninggalkan wanita itu begitu saja setelah menakutinya, namun saat tahu wanita ini pergi dan meninggalkan putranya di sini, wajah Kelvin menjadi gelap kembali. Jika kamu benar-benar meninggalkan putramu, maka aku akan membuat kamu tak akan bisa melihat Efrain untuk selamanya. Kelvin kembali masuk ke kamar. Dia tak akan memedulikan wanita itu lagi, lebih baik ia tidur dengan putranya. Sambil membelai rambut lembut Efrain, ia bergumam. Aku berjanji, akan memberikanmu kehidupan yang baik dan tak akan mengalami luka seperti yang aku rasakan. Kelvin berusaha untuk tidur, namun dia masih merasa tidak nyaman. Ia akhirnya menyalakan LCD besar di kamarnya kemudian memutar rekaman dari setiap ruangan di pantos yang ia miliki. Saat itu, ia akhirnya bisa melihat Eliza ternyata tidak meninggalkan rumahnya. Setelah duduk beberapa saat dengan linglung, wanita itu mengendap-endap menuju dapur untuk membuka lemari pendingin. Setelah itu, ia mengeluarkan satu bongkah kecil es batu berbentuk kubus lalu menempelnya ke pipi. Jadi ia bukan wanita yang kejam rupanya, gumam Kelvin sambil menyaksikan tingkah Eliza. Hanya saja wajah tersenyum itu kemudian berubah menjadi gelap lagi. Ia berjalan menuju ke balkon untuk menelepon Zah. Pria itu baru saja akan memejamkan matanya setelah melewati hari yang berat, namun panggilan dari bosnya membuatnya menendang selimutnya kembali dengan kesal. Bahkan saat aku akan tidur, masih saja dihantui oleh pekerjaan. Zah menarik nafas panjang lalu menekan tombol jawab. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan. Aku ingin Nora yang telah menamparkan Eliza mendapatkan 10x tamparan. Setelah mengatakan itu, Kelvin menutup ponselnya. Zah membeku kemudian berteriak teredam. Ia tak berani mengencangkan teriakan itu atau tetangga apartemennya akan mengajukan keluhan. Kembali ke kamar, Kelvin menatap Eliza yang juga mengompres bagian lengannya. Seketika itu ia merasa sangat bersalah. Sepertinya ia telah lepas kendali dan menekan lengan Eliza dengan kekuatan lebih. Saat wanita itu menyingkap lengannya, memang terdapat memar merah di sana. Aku seharusnya memeriksa horoskop sebelum pergi. Hari ini aku bukan hanya kehilangan Efrain tapi juga mendapatkan dua kekerasan sekaligus, gumam Eliza. Kelvin membesarkan resolusi kamera keamanan untuk membaca dengan jelas gerakan bibir dari Eliza yang bergumam dengan lirih. Ia tersenyum diam-diam saat mengetahui apa yang dikeluhkan oleh Eliza. Zaman modern seperti sekarang siapa yang masih percaya dengan ramalan bintang? Eliza menarik nafas dalam. Ia lalu memukul bantal di sofa dan bersiap untuk berbaring. Apa aku terlihat begitu tak tahu malu dengan tetap tinggal di sini padahal tuan rumahnya tidak menawarkan tinggal? Gumam Eliza sambil menatap langit-langit apartemen. Ah, masa bodoh. Aku tinggal karena anakku ada di sini. Eliza memejamkan matanya mencoba untuk tertidur. Ia menduga akan sulit untuk tertidur, namun karena hari yang melelahkan sepanjang hari ini, ia akhirnya tertidur tak lama kemudian. Kelvin juga tanpa sadar tertidur setelah memperhatikan sebentar wanita yang tengah tertidur di ruang tamunya itu. Saat pagi hari ia terbangun, tatapan matanya segera tertuju ke kamera CCTV. Eliza tak ada lagi di sana. Kelvin tersentak. Ketika ia akan bangkit untuk mengecek Eliza, tangan mungil putranya memeluk pinggangnya. "Dedi, jadi aku tidak bermimpi bukan?"
Aku benar-benar telah menemukanmu. Kelvin menepuk kepala anaknya dengan lembut. Daddy ada di sini, kita tak akan berpisah lagi. Mata kecil dan jernih anak itu berbinar. Kita akan tinggal sebagai keluarga lengkap dengan Mommy juga kan? Kelvin tampak kesulitan menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Apa kamu ingin aku memandikanmu? Efrain mengangguk. Dua pria itu lalu pergi ke kamar mandi bersama. Kelvin dengan lembut menggosok punggung putranya lalu membantu Efrain mencuci rambutnya. Semalam Zah sudah menyiapkan semua peralatan mandi eksklusif yang dibuat khusus untuk anak. Dua pria itu turun mengenakan baju yang sama, celana pendek dengan gaya santai dengan kaos berwarna putih. Begitu turun, mereka mencium aroma harum dari dapur. Kelvin terkejut melihat Eliza yang sempat menghilang kini tengah sibuk memasak untuk mereka. Efrain melompat gembira ketika melihat ibunya. Mommy, Mommy. Ia berlari memeluk paha ibunya. Mommy, aku memiliki ayahku sendiri sekarang. Kami tidur bersama, mandi bersama dan bahkan di cermin tadi aku seperti melihat wajahku saat dewasa nanti, celoteh Efrain panjang lebar. Semula Eliza ingin mogok bicara dengan putranya untuk memberikan anak ini pelajaran karena telah ceroboh dan membuat Kelvin mengenalinya sebagai putranya, namun saat melihat wajah gembira dan antusias putranya, hati Eliza luluh. Ia menggerakkan tangannya untuk mengacak rambut Efrain. Apakah tidurmu nyenyak? Aku tidur nyenyak sambil memeluk mainan terbaruku. Aku memiliki banyak sekali mainan sekarang. Sebagian bahkan tidak sempat aku buka bungkusnya, Mommy. Sisihkan beberapa, tidak boleh serakah. Kamu harus berbagi dengan anak tidak beruntung lain yang ada di panti asuhan. Efrain sudah diajari itu sejak dulu. Eliza akan mengajaknya ke panti asuhan sambil membagikan mainan sambil menunjukkan bahwa ia harus bersyukur pada apa yang ia miliki sekarang meski tanpa ayah, karena ada banyak anak lain yang bahkan tidak memiliki kedua orang tua mereka. Oke Mommy, aku akan memilih beberapa mainan lain untuk disumbangkan. Itu semua milikmu, aku akan membelikan mainan lagi khusus untuk yang akan kamu sumbangkan, sela Kelvin. Jangan terlalu memanjakannya, ia perlu juga diajari arti berbagi dengan apa yang ia miliki. Baiklah, terserah padamu kalau begitu. Eliza tercengang saat pria ini bisa menerima pendapatnya begitu saja tanpa berdebat. Biasanya ia akan menjadi pria keras kepala yang akan mempertahankan keinginannya. Sementara itu, Kelvin memang sengaja mengalah. Ia dalam suasana hati yang baik hari ini. Ia merasa seperti memiliki keluarga kecil yang bahagia dengan seorang putra yang menggemaskan dan ibu dari putranya yang tengah memasak di dapur. Ini adalah pemandangan yang indah baginya. Dulu ia merasa orang terlalu melebih-lebihkan saat bercerita tentang wanita yang terlihat cantik saat berada di dapur. Kalian duduklah, sarapan akan selesai sebentar lagi. Oke Mommy. Efrain menggandeng tangan Kelvin untuk mengajaknya duduk di meja makan. Setelah beberapa saat, makanan telah siap di meja. Eliza juga duduk bersama mereka. Ia membantu Efrain memilih makanannya, menghilangkan duri ikan baru memberikannya pada Efrain. Kau tidak melayani makananku juga? Tanya Kelvin yang merasa iri karena Eliza hanya mengisi lauk pada piring Efrain saja. Eliza menyipitkan matanya. Kau masih punya tanganmu sendiri kan? Kelvin cemberut. Pada akhirnya, Efrain yang memberikan lauknya ke piring ayahnya. Ini untukmu Daddy. Kelvin menyeringai. Ia memasukkan ke mulut daging ikan yang baru saja dibersihkan oleh Eliza untuk putranya. Eliza memberikan tatapan peringatan kepada putranya. Makan makananmu sendiri atau aku tak akan lagi membantumu memisahkan daging ikan dari durinya. Efrain menunduk sambil menganggukkan kepalanya, sementara Kelvin mulai memprotes. Jangan ajari anakmu untuk menjadi pelit, bukankah kamu tadi mengatakan agar ia belajar artinya berbagi? Itu adalah konteks yang berbeda dengan sekarang. Kelvin menggeleng. Ia harus diajari tentang hal itu mulai dari lingkup lingkungan terdekatnya.
Eliza terdiam. Dia malas untuk berdebat dengan pria licik sepertinya. Oh ya, kamu pergi kemana tadi saat aku tak bisa menemukanmu, dari kamera CCTV? Apakah menurutmu semua bahan makanan ini bisa muncul sendiri? Lemari pendinginmu hanya berisi air putih. Bagaimana kamu akan merawat seorang anak dengan hanya memiliki minuman saja di rumah? Kelvin menyeringai. Selama ini aku tinggal sendiri dan tidak repot-repot mengurus tentang makanan. Kecuali aku meminta Diana datang untuk memasak, itu pun ia akan membawa bahan makanannya sendiri. Tapi mulai sekarang aku tak akan melakukan hal itu lagi. Aku akan mengisi lemari pendingin dengan makanan yang sehat untuk Efrain. Eliza hanya menarik nafas dalam. Ia merasa aneh dengan sikap Kelvin yang terus mengalah hari ini. Aku akan pergi meninggalkan kalian, ini sudah hampir terlambat untuk waktunya bekerja, kata Eliza sambil bangkit dari tempat duduknya. Ia juga mengeluarkan kartu akses indah berwarna hitam dengan barcode timbul berwarna emas. Aku mengambil kartu akses ini untuk keluar masuk dari tempat tinggalmu tadi. Bawa saja, kamu akan membutuhkan itu untuk datang lain kali. Eliza ragu-ragu pada awalnya, namun setelah berpikir sejenak, ia memang membutuhkan kartu ini untuk bisa membawa putranya sewaktu-waktu. Tentang pekerjaan, kamu tidak perlu datang ke kantor hari ini. Aku sudah mengajukan cuti untukmu. Ini hari pertama keluarga kita berkumpul jadi mari menghabiskan waktu bersama. Efrain mengangkat kedua tangannya. Hore, hari ini pasti akan menyenangkan. Dedi, aku ingin pergi ke taman bermain. Tentu saja, mari kita pergi ke sana. Kalian pergi saja berdua. Aku sudah terlalu sering mengambil cuti pekerjaan. Pegawai lain akan merasa iri jika aku terus melakukan hal itu. Baiklah, jika kamu merasa terbebani dengan hal itu maka aku akan meliburkan seluruh karyawan kantor hari ini. Eliza melebarkan matanya. Sekali lagi ia tak percaya pria di depannya akan pergi sejauh ini. Tak lama kemudian, Zah masuk. Ia membawa tas besar berisi baju baru untuk dikenakan oleh Eliza hari ini. Ini untuk sementara Nona Eliza, nanti seluruh baju koleksi terbaru musim ini akan dibawakan kemari untuk mengisi lemari Anda, kata Zah dengan memasang senyum cerah, meski begitu di bawah matanya terdapat kantong mata yang mengerikan. Tidak perlu, aku tak akan tinggal di sini. Aku memiliki baju dan rumahku sendiri. Zah menelan ludahnya. Ia baru pertama kali melihat sikap dingin Eliza. Selama ini, meski bertengkar dengan bosnya, ia akan tetap menjadi wanita yang bersikap ramah. Lagi pula, ia juga merasa aneh. Saat banyak wanita memimpikannya tinggal bersama dengan seorang Kelvin Wilson, kenapa wanita ini justru menolaknya? Kenapa kamu tidak tinggal di sini, Mommy? Tanya Efrain dengan ekspresi wajah kecewa. Mommy memiliki tempat tinggal sendiri. Mulai sekarang kamu bisa tinggal secara bergantian antara rumah Mommy dan dadimu. 2 hari sekali kamu bisa tinggal dengan Mommy. Siapa bilang akan ada pengaturan seperti itu? Ia hanya akan tinggal bersamaku mulai sekarang, sela Kelvin dengan suara yang dingin. Eliza menatap pria ini dengan tatapan tajam. Efrain, pergi ke kamarmu sebentar, ada yang harus aku bicarakan dengan ayahmu. Tita Eliza. Ia akan mengeluarkan sumpah serapahnya, dia tak ingin Efrain melihat pertarungan kedua orang tuanya. Efrain mengangguk dengan patuh lalu pergi. Jangan menjadi pria yang picik. Pasangan bercerai di luar sana juga membagi waktu untuk bisa bergantian merawat anak mereka. Apakah kita pasangan yang bercerai? Kita bahkan tidak pernah menikah sebelumnya. Eliza terdiam. Ia memiliki keinginan untuk memukul kepala pria di depannya. Kelvin, aku sudah membesarkan anak itu sendirian selama ini. Kamu tidak tahu hal sulit apa saja yang aku alami selama di luar negeri untuk bertahan hidup dengannya. Jangan menjadi pria tidak tahu malu yang merebutnya begitu saja setelah semua yang aku lakukan.
Kamu hanya berkontribusi pada satu bibit saja, sementara aku yang hamil, melahirkan dan juga membesarkan dia adalah aku. Cecar Eliza. Aku akan menebusnya untuk semua itu. Dengan apa? Uang. Aku tidak kekurangan uang. Kelvin bangkit dari tempat duduknya. Kita akan mulai perdebatan tanpa ujung lagi seperti semalam. Lebih baik agar kamu tidak menekan tombol kemarahanku lagi. Keputusanku sudah bulat, Efrain akan tinggal denganku mulai sekarang, kamu juga bisa tinggal di sini jika kamu mau. Eliza kehilangan kata-kata. Dengan Kelvin sebagai lawannya, ia memang ditakdirkan untuk kalah. Ia menarik nafas dalam. Sepertinya ia harus mengubah strategi untuk berbicara dengan pria ini. Suatu saat ia akan berusaha berbicara dengan hati-hati tanpa meninggikan suaranya. Ia juga harus mengunjungi pengacara untuk melihat berapa banyak peluang jika ia memperebutkan hak asuh dengan Kelvin. Kenapa kamu masih melamun? Ganti bajumu. Kita akan pergi ke taman hiburan dengan Efrain, kata Kelvin sebelum kembali ke kamarnya untuk menyiapkan diri. Di kantor polisi, keluarga Nora baru saja bisa mengeluarkan putrinya dari penjara. Dini hari tadi, mereka dihubungi oleh kepolisian tentang putrinya yang terlibat pertarungan dengan pengunjung bar lain. Lihatlah betapa jelek wajahmu sekarang. Pipimu membengkak kanan dan kiri seperti ikan buntal. Kenapa kamu bisa terlibat pertarungan dan berakhir mengenaskan? Kata ayah Nora dengan wajah kesal. Ia harus membayar banyak uang untuk mengeluarkan putrinya dan menutupi kasus memalukan ini. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, ayah. Aku juga merasa dirugikan. Semalam saat aku akan keluar dari bar, beberapa wanita tiba-tiba bertengkar satu sama lain. Ketika aku lewat di sampingnya, tiba-tiba saja mereka menyeretku ke dalam pertarungan dan menampari wajahku. Jelas Nora dengan menahan sakit pada wajahnya. Ayah, bantu aku untuk memberi pelajaran pada mereka. Aku akan menampari wajah mereka hingga rahang mereka lepas. Ayah Nora melambaikan tangan. Lupakan. Kata polisi, mereka tak sengaja menyeretmu ke dalam pertarungan karena salah mengira kamu bagian dari musuh mereka. Tapi ayah, ini tidak adil. Pekik Nora. Nora, jaga sikapmu. Ayo pulang dan jangan terlibat dengan hal seperti ini lagi. Ada banyak wartawan di luar. Kita bahkan harus menggunakan pintu samping untuk keluar.